Wakil Presiden rasa customer service. Weh, Lu rasa wakil apa? presiden. Lu rasa tai. Nah, itu ya, Bu, Tai, ya. tahu lu tai. Tai yang ngembang di Kali Ciliwung sono. Persis. Si kuning itu ya, Bu, Lu ya. ngapain? Hmm. Hina-hina fisik orang ngapain? Itu ciptaan Allah. Dia kagak minta fisik kayak begitu, kagak minta. Dan asal lu tahu, dia muda. Yang dibilang kata lu dia kagak kerja, buktinya dia jadi presiden. Yang milih jadi wakil presiden, yang milih juga bukan lu. Tapi rakyat yang otaknya waras. Lalu mah emang iri dengki lu mah. Lu mah hatinya juga iri dengki lu. Lu kan kawanannya Anies. Nah, Susah, dibilangnya susah. Kalau anak-anak Abah mah susah. Heran gua. Ini kali ini nih bener-bener kelewatan menurut gua ya. Lu tuh kagak pantas banget ngebully orang di depan banyak orang, Guru-guru nih ya, guru-guru di sekolahan lagi kerja keras menghilangkan bullying di sekolahan. Lalu apaan? Lu public figure, goblok. Tolol lu. Malah bully di normalisasi lu. Lu boleh nggak suka sama kinerjanya. Lu boleh no kritik bebas, tapi nggak usah lu bawa-bawa fisik orang. Lu macam lu paling ganteng, paling bagus aja lu. Paling pintar, paling bisa lu emang. Emang kalau misalkan negara dipimpin sama orang kayak lu emang bagus, jadinya cakep, jadinya maju ini negara Indonesia? Belum tentu. Belum tentu. Lagian lu juga ngejabat belum lama. Goblok lu. Emang lu tahu banget lu apa yang dikerjain sama wakil presiden sekarang? Tahu nggak lu? Nah, itu tahu. Ngejabat apa-apa juga nggak pernah lu. Sok-sokan kritik-kritik orang. Kritik bukan kritik, lu malah menghina jatuhnya juga. Goblok. Tolol lu. Buset. Mulut kagak ada saringannya lu. Lihat dulu keluarga lu di sana. Apalagi anak-anak lu noh. Lihat dulu noh, lihat. Ntar giliran anak-anak lu dibully lu kagak terima. Buat Panji sih baik ya teman gue ya. Tapi teman Ji, ibu dulu. nggak gitu juga kali lu stand up. Masa presiden dan wakil presiden negara kita yang sudah terpilih ya, terpilih loh, bukan macem-macem, terpilih, suara terbanyak. Masa kamu, kalau menurut aku sih kamu roasting atau kamu haina begitu. Kasihan loh, Raffi Ahmad juga. Emang kamu tahu pasti kalau Raffi Ahmad itu dititipin. Kalau negara lain lihat gimana ya, Nji? Malu kali ya. Kok malu. Presiden kita di roasting sama warganya sendiri. Walaupun itu stand up ya, walaupun itu misalnya, yang nonton rame loh. Iya rame, apalagi yang nonton kan dari golongan elu, dari teman-teman elu, pasti rame lah. Pasti Oh ya, jangan rame. lupa Panji masih sales 0% rumah yang di Jakarta. Siapa ya waktu itu ya? Itu aja ya, Ji. Dan kali kalau mau cari untuk roastingan kayaknya agak-agak inilah, janganlah senggol. Yang lagi menjebong Ji, ya. Itu aja sih, Ji. Smart ya, Ji. Sukses. Oh ya. Kalau kehabisan ini bilang, Ji. Iya, Bu, banyak ya? tuh. Banyak duit orang yang bisa dipinjem, maksud gue. Oh, begitu. Aduh, si botak ini mau udah kelewatan ini. Mestinya diapain nih si botak ini? Dia bully wakil presiden. Dia hina wakil presiden. Udah parah banget orang ini nih. Ya, udah kelewatan ini. Ya kan? Nih, coba kita lihat lagi nih. Wakil Presiden rasa customer service. Beliau ini wakil presiden Republik Indonesia. Dia tuh ranahnya gagasan. Dia harus nyelesain masalahnya, bukan terima masalahnya. Malu. Setelah dia hina, dia body shaming, dia bully wakil presiden. Sekarang dia bilang customer service. Bilang wakil presiden, waduh kurang teknik orang ini. Dia nggak lihat Gibran itu turun sampai ke daerah-daerah menyampaikan apa yang tidak bisa disampaikan Prabowo itu kalau mau ke sana kemari mungkin karena ya namanya usia atau karena memang banyak pekerjaan lain, itu diwakili oleh Gibran untuk turun sampai di daerah-daerah semua provinsi. Nah orang ini dia bangga-banggain wakil presiden yang dulu. Apa yang dikerjakan oleh JK selama ini untuk memperkaya diri aja kan semua orang juga tahu. Maruf Amin apa yang dikerjakan? Coba kau kasih tahu. Budiono apa yang dilakukan? Tolol kau tuh ya, botak.
Kok nggak ada habis-habisnya kau hina Gibran? Orang juga tahu kau tuh tim suksesnya si Anies Baswedan yang gagasannya apa? Hah? Kau yang suruh bikin sepatu tuh, hah? Sepatu kau yang bikin itu dari bambu yang lagi gituan, hah? Patung. Kau itu gagasan yang bagus kau bilang. Kukira kau tuh pintar itu. Kau bully orang nih. Mana nih fansnya Gibran ini? Harus laporkan orang ini. Lu komedi-komedi, tapi lu jangan hina orang. Kebijakan lu boleh, tapi yang benar. Kalau benar-benar, jangan semua lu salahin. Lu segitu lu musuhin Gibran. Gibran pernah rugiin lo apa? Dia itu dipilih oleh 58%. Prabowo tuh menang karena Gibran. Lu tahu? Yang pilih lo tuh siapa? Hanya jual omongan. Apa yang kau lakukan? Apa hasil nyata lo? Hanya jual ngomong-ngomong gitu, ngeledek-ngeledek orang begitu. Gosip lo tuh. Laki-laki tapi mulutnya Kalau ember. roasting itu Kalau temennya ngomongin ya, orang ya. lo. Gak ada lo kerjakan. Cocok lo sama Anies sana. Putar balik lo. Gak ada yang dilakukan. Lo hina orang. Ini fansi Gibran nih harus laporin orang ini. Sangat berbahaya ini. Udah dia saking dia merasa demokrasi, jadi apapun dia lakukan. Lu demokrasi, tapi lu tinggal di negara yang punya adab. Tahu nggak? Yang punya budaya, sopan santun. Nggak asal aja lo. Kurang ngajar bener orang ini, botak lo nih. Udah Milenial. pikir udah kegantengan lo apa? Hah? Dasar. Parahin aja, Bu. Panji, seorang Panji, stand up comedy, yang mana dia menjadikan komedi itu orang dijadikan komedi dan bahan tertawaan. Nah, itu masalah. Saya rasa itu bukan karya, dan saya rasa Panji itu bukan komedi, ya. Panji hanyalah ternak-ternak onta yang dulu mana pernah mengkampanyekan rumah DP 0%, tapi gagal. Panji cari makan di stand komedi dengan menyenggol Pak Prabowo, Gibran, dan banyak lagi lainnya. Saya rasa itu bukan komedi, Panji. Apa kata Bopak Castello? Ya, kalau mau berkomedi, biarkan saja orang tertawa dengan sendirinya dan bukan orang dibagikan bahan olok-olokan. Karena kata Bopak itu bukan komedi. Komedi itu yang diciptakan oleh orang-orang profesional seperti Bopak, yang tidak menyinggung seseorang dan membuat orang tertawa, ya. Jadi Panji yang botak, ya, nggak ganteng juga saya rasa Panji, nggak ganteng, ya, agak-agak letoy lah gitu ya. Oh, lagi di New York. Perasaan baru kemarin nongol di Netflix. Kok tahu-tahu udah Kabur, Bu. cepet aja pindah tempat kayak jin kamu ya. Ya. Semoga kamu ingat pulang ya, bertanggung jawab tuh. Sudah ada yang melaporkan kamu ya. Lain kali kalau kritik itu pakai otak ya. Nggak tahu kritikanmu itu dasarnya apa. Sudah cenderungnya tuh memfitnah, menuduh tanpa bukti ya, tanpa data-data yang kuat dan valid ya. Kamu tuh terlalu ya Panji ya. Udah berani nggak tuh kamu tanggung jawab ya. Jangan jadi alasan buat kabur tuh, mumpung kamu di luar negeri ya kan. Iya. Panji 11-12 kamu sama Panji dan kawan-kawannya nggak ada bedanya. Ih, memalukan. Wush, memalukan. Harusnya menjadi komedi yang benar-benar profesional itu adalah biarkan penonton atau orang-orang yang melihat atau menyaksikan komedi kita itu tertawa dengan komedi kita. Komedi bukan untuk menggibah. Apalagi yang kita gibah adalah pimpinan-pimpinan negara. Kalau untuk menggibah itu sudah ada urusannya, sudah ada yang mengkritik-kritiknya, bukan untuk komedi ya. Gibah bukan untuk komedi. Lu lucu-lucu aja kayak zaman dulu tuh. Kayak dulu tuh ada senior kita Jojon, ada senior lagi dulu. Dia tuh ditertawakan orang karena komedinya,
bukan karena gibahan. Jadi komedi jangan disamakan dengan gibahan terus diketawain orang. Nah, Apalagi yang itu. mengetawain itu lawan politik gitu loh. Benar, Segerombolan benar. lawan politik kan itu. Jadi bukan komedi. Jadi sepertinya ada seperti unsur-unsur menggibah, memfitnah, tapi dijadikan unsur komedi. Komedi kalau konteksnya masih menghina orang, menghujat orang, itu bukan komedi. Dianggap sebagai komedi, biarkan penonton lu tuh tertawa dengan ikhlas ya, memberi Nah. pendewasaan ya, tidak dengan main fisik, main bully, main main body shaming, bukan itu bos ya, itu bukan komedi ya. Ini sorry Kalau aku habis roasting kan isa biasanya nih sama temennya langsung gitu ya. ngomong. Halo Sobat AN, ramai ya diperbincangkan Kalau sama orang terkait lain ya, komika yang bernama penghinaan Panji namanya. Panglistowo terkait stand up komedi yang berjudul Mensrea. Ya kita ketahui Mensrea itu kan bahasa hukum ya, bahasa pidana lah. Nah, ini. Namun isi-isi materi dari Panji tersebut mengkritiki pihak pemerintah, baik dari masa Jokowi sampai Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menjadi perdebatan di masyarakat karena kritik-kritik yang tajam, bahkan ada yang menyampaikan mengkritik Gibran, namun kritikan itu tidak baik untuk Gibran sendiri karena mengkritik sudah kepada fisik wapres kita itu Gibran. Namun tidak itu saja, bahwa terkait penerimaan tambang dan segala macam, ada ormas keagamaan Islam yaitu Muhammadiyah dan NU, itu juga dikritik oleh Panji Panglistowo. Dilaporkan hal itu sekarang. menjadi polemik di masyarakat. Panji dilaporkan oleh NU dan Muhammadiyah ke Polda Metro Jaya terkait pernyataan dan penghinaan di stand up komedi tersebut. Namun di sisi lain, bahwa pakar hukum dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Mahfud MD menyampaikan apa yang disampaikan oleh Panji dalam stand up-nya itu tidak bisa dipidana. Nah, iya, ini kata Mahmud begitu memang. ada dua kontradiksi antara pakar hukum Muhammad Mahfud MD dan masyarakat yang bahkan mungkin dari Wapres tersendiri yang banyak dukungan kemudian menyatakan kekecewaan terhadap Panji Panglistowo. Nah, menurut Sobat AN, apakah stand up kritikan dari Panji Panglistowo itu bisa memenuhi unsur-unsur pidana dalam KUHP yang terbaru ini? Nah, atau bahkan Panji Panglistowo tidak bisa dipidana karena dia menyampaikan atau mengaspirasikan dirinya berdasarkan keyakinan, berdasarkan kegelisahannya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, yaitu berbentuk kritik namun diimplementasikan melalui stand up komedi. Terima kasih Sobat AN. Silakan komen di kolom komentar ya, biar kita sadar hukum, melek hukum, dan salam keadilan. Info Bren, anget Info penting, anget pol gitu. Ya, Iya, Pak. ada yang mengatasnamakan aliansi pemuda MD dan dari NU melaporkan seorang komika yang kemarin sempat rame karena atas istilahnya bukan mengkritik tapi menghina fisik. Ya. Body shaming. Yang menjadi pertanyaan apa? Ini nanti pasti rame. Pasti rame pro dan kontra. Anak Babah dan anak Pak Ganjar pasti mendukung Panji. Iya, pasti posisi pasti dong. menyampaikan Panji yang disampaikan benar, fakta itu pasti ya. Tapi di sisi lain pendukung Masih dan pendukung Pak Prabowo dan pendukung Pak Jokowi pasti menyampaikan antara kritik dan fisik kalau dicerna itu pasti jauh berbeda. Tapi sebelah pasti mengatakan sama. Sama, Bro. Jadi kita kembali persis gitu ya. ke proses pihak yang berwajib bagaimana menyikapinya. Kita masyarakat hanya melihat dan menyaksikan apa yang akan terjadi.
Tapi dalam komentar ini Rawami katanya membunuh karakter orang menyampaikan aspirasi segala macam. Aspirasi beda, Bren. Aspirasi sama merendahkan itu jauh banget. Tapi bagi yang bisa berpikir ini, tapi kalau yang terlalu fanatik dengan babah, apapun yang dikatakan yang sealiran selalu benar, yang berbeda selalu salah. Itu friend, dong tau, paham tau? Nah, ngepol itu, tenan raw itu, ya.